Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur. Kembali lagi bersama saya Dita Fadila dalam konten AESI Sehari Bersama UKM. Hari ini saya sedang berada di Tiara Kekri. Saya bersama dengan ownernya langsung, Ibu Sari Suryani dan Bapak Antoni. Selamat sore Ibu, Bapak. Selamat sore. Sehat Pak, Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Baiklah, sahabat AESI, hari ini kita akan menanyakan langsung kepada owner Tiara Kekri bagaimana perjalanan bisnisnya selama ini. Untuk pertanyaan yang pertama nih Ibu, Bapak, perjalanan bisnisnya saat ini sudah sejauh mana nih Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Suryani sebagai owner Tiara Kekri dan suami saya Pak Antoni. Kami usaha berdua, suami istri. Saya membagi tugas dengan suami. Saya bagian sales dan marketing dan juga bagian R&D, yaitu research and development. Sedangkan Bapak sebagai khususnya mengenai operasional, manajer operasional. Usaha kami masih skala UKM. Tadinya tuh kami dari usaha rumahan. Tadinya hanya iseng-iseng lah, penyaluran hobi, karena saya hobi makan, Mbak. Jadi awalnya niatnya hanya ingin memberikan cemilan untuk suami. Itu tahun 2009. Singkatnya waktu itu setiap pulang kantor suami saya nanya, ada cemilan apa di rumah. Dari situ yang tadinya saya tidak mempunyai basic bikin kue sama sekali, saya mencoba mau belajar, yaitu ikut kursus-kursus dasar gitu. Nah dari situ iseng-iseng saya posting nih ke medsos. Saya pikir bagian gini, daripada medsos itu hanya untuk pasang status yang nggak penting-penting, karena kebetulan saya ada darah orang Sumatera Barat, yaitu Padang. Itu kok ngeliat peluang ya, setelah saya posting tuh peminatnya kok banyak yang nge-like, tuh banyak yang open dong, open PO. Wah kayaknya oke juga nih, iseng-iseng Mbak awalnya. Jadi singkat kata, saya cobalah open PO. Sejak saat itu mulai dari tetangga dulu, teman dekat kantor suami, dari mulut ke mulut Mbak waktu itu. 2009 waktu itu kami lebih ke kue dekorasi. Ya, jadi kayak kue perayaan-perayaan khusus, juga untuk wedding cake. Selama 5 tahun, yaitu 2009 sampai 2014. Setelah itu, alhamdulillah responnya sangat di luar dugaan sih Mbak. Karena mungkin ya cocok-cocok ya Mbak. Kami nggak pernah menganggap kue kami paling enak, enggak. Tapi ada yang suka gitu dan ternyata cocok. Alhamdulillah cuma lewat BB waktu itu, Facebook dan BlackBerry ya zamannya ya. Wah itu customer kami udah hampir ribuan dan kita cuma via online, nggak punya toko sama sekali, hanya sekedar iseng-iseng gitu. Awalnya pun modalnya pun aduh murah banget. Saya cuma minta sama suami, saya ingat banget ya itu apa mixer Philips, harganya kalau nggak salah cuma 600.000 apa 500.000 ya. Terus saya minta oven listrik, harganya cuma 1 jutaan. Terus minta beliin tepung, margarin gitu loh. Jadi kalau ditanya modal awal, ya itu aja cuma 1,5 juta lah ya. Sama yang paling besar adalah modal keinginan kuat gitu. Karena banyak orang yang punya modal lebih besar tapi mereka nggak mau mencoba. Nah saya modal yang paling besar adalah saya pengen belajar, tidak ada kata terlambat. Karena dulu saya nggak pernah masak sama sekali sebelum menikah ya. Saya dulu adalah seorang fashion designer, kantoran, nggak pernah masuk dapur. Jadi modal terbesar adalah yaitu modal nekat dan keinginan kuat. Betul. Sama juga mungkin berkah dari suami ya, karena niatnya pengen nyenengin suami dan anak gitu loh. Ya kalau orang lain suka sekalian saya bikinkan. Oke, singkat kata sampai 2014 saya ikut sama Bapak ke negara Qatar. Kebetulan Bapak sebelum usaha dulu sebagai karyawan salah satu perusahaan migas di Batam, di McDermott selama puluhan tahun. 2014 saya harus menamati Bapak bekerja di negara Qatar selama 2 tahun lebih. Setelah itu kami Bapak habis tugas di sana, kita kembali lagi ke Batam. Kami udah melihat banyak perubahan nih Mbak. Jadi yang tadinya kue dekorasi, kue tar, kok sekarang udah banyak yang bikin. Nah di situ saya mulai mencari
apa ya perbedaan saya yang harus saya ini. Saya lihat ada peluang, wah Batam ini banyak turis-turis Singapura, Malaysia, dan India ya banyak ya. Terus saya nanya, pernah ada teman saya ngomong dia punya toko oleh-oleh yang lumayan besar. Dia menjual hanya kue brownies, bolu-bolu biasa. Ada 2 bis kalau nggak salah, itu turis Singapura isinya. Dia nggak mau turun kalau nggak ada lapis legit. Nah dari situ saya langsung, wah berarti kenapa ya sampai begitu? Ternyata kan Singapura itu negara modern ya. Kalau mereka orang modern nggak mau lagi cari kue modern. Iya, karena kalau kue modern mereka lebih enak, bahan mereka lebih premium. Jadi kalau mereka berkunjung ke Batam, mereka pengen cari kue yang tradisional. Walaupun saya sebenarnya nggak paham itu lapis legit itu apa, saya berusaha. Saya izin sama bapak, saya ikut kursus-kursus. Nggak kehitung sih mbak, kursusnya udah berapa kali. Sampai saya terbang ke Jakarta, ninggalin anak dan suami. Saya datang ke salah satu chef yang sudah senior di Jakarta. Saya datengin rumahnya. Sampai itu chef kaget, karena kursus karena saya datang dari mana? Jakarta. Ini satu-satunya Batam, dia sampai bingung. Sampai seminggu dia ngeliat muka saya enek gitu. Kok ibu ada lagi, saya mau belajar. Gak ada kata terlambat, saya belajar kue dasar sampai kue lapis legit dengan salah satu chef yang sudah sangat senior itu. Akhirnya saya pulang, itu gak langsung sih mbak. Ternyata apa yang saya pelajarin harganya tinggi banget. Saya kotak-katik lagi saya ambil satu asisten kita, baru 1 orang waktu itu. Kita kotak-katik gimana cara kuenya premium, enak tapi harga terjangkau. Dan itu menghabiskan berapa ratus telur karena itu gosong. Terlalu keras karena saya rombak itu resepnya. Jadi setiap saya ikut kursus saya nggak pernah ikutin apa yang dikasih. Kita ikutin yang saya suka gitu. Ada ya biar diferensiasi ya namanya ya kalau dalam bisnis ya. Nah itu yang selama ini selalu saya pegang. Sudah banyak kan mbak yang jual lapis legit, tapi apa ya bedanya? Nah itu. Jadi terakhir saya sama bapak sering ikut pelatihan yang dari pemerintah Batam ya. Kita diajarkan tentang torch ya, tentang BPOM ya, pokoknya tentang higienis. Nah bapak langsung bilang supaya kita lebih higienis lapis legit kita bungkus pakai packaging kita vakum agar yang tadi kalau lapis legit kan biasanya suhu ruang biasa tuh 2-3 hari. Kita bisa sampai seminggu di suhu ruang biasa 4-5 lah. Tapi untuk yang base-nya lagi ya masuk kulkas. Kalau masuk kulkas bisa 2 minggu, bisa lebih tahan. Nah, itu Bapak yang lebih ngerti. Jadi, apa bedanya lapis legit kita? Pertama bahan premium, sudah jelas. Kita pakai golden butter golden churn namanya. Udah tahu lah semua. Kenapa? Supaya teksturnya lembut dan tidak seret. Kedua, kita alhamdulillah lapis legit kita sudah lolos MUI. Alhamdulillah sudah insya Allah dijamin 100% halal. Nah kalau untuk masalah teknologi vakumnya itu Bapak yang lebih ngerti. Boleh jelasin ya? Vakum lapis legit kita menggunakan Jadi tadi khusus mengenai lapis legit ya Ibu ya. Jadi lapis legit itu kita kan berpikir itu akan dibawa turis keluar. Jadi itu mungkin waktunya sehari 2 hari. Jadi kita berpikir kalau dia tanpa ada sesuatu yang buat dia tahan lama itu cepat berjamur. Jadi kita pikir-pikir, kita lihat cara apa. Kalau kita pakai bahan tambahan itu kurang baik untuk kesehatan. Terus ya itu ada yang menginformasikan teknologi vakum gitu. Vakum itu apa? Saya bilang vakum itu adalah, jadi kan setiap kue itu bahan itu ada bakteri sebenarnya. Bakteri itu butuh oksigen. Tanpa oksigen dia akan mati. Jadi gimana caranya dia tetap di situ tapi tanpa oksigen. Nah, vakum ini salah satunya. Jadi vakum itu adalah kita bungkus dengan plastik, kita matikan, seal, kita sedot oksigennya dulu, kita seal. Jadi oksigennya udah nggak ada kan. Jadi bakterinya insya Allah mati lah. Ditambah lagi kita kasih dalam namanya silika khusus untuk artinya menyerap oksigen. Jadi setelah oksigen nggak ada, kalau ada sedikit-sedikit diserap oleh silika. Nah, jadi teknologi ini cukup baik. Jadi tidak memakai bahan kimia yang tidak baik kesehatan. Jadi kita terapkan teknologi itu. Alhamdulillah selama ini ya bagus.
Kita pernah kirim ke sampai Irian Jaya 1 minggu, sampai di sana dibuka kuenya masih aman. Nah, tapi kalau tanpa itu pernah ada yang bawa, dibilang buru-buru, kita nggak kasih vakum, dibawanya di pulau-pulau sekitar Batam 3 hari, sampai Batam dia komplain, di hotel kuenya disimpan udah jamuran. Nah, dengan begitu kita berasumsi kesimpulan bahwa teknologi vakum ini cukup baik untuk membuat kue lebih tahan lama. Dan kebetulan vakum ini kita kan selain di online, ruko, kita juga ada stand di Pelabuhan Batam Center. Kalau kita nggak pakai vakum itu, nih retur Kak namanya ya? Tingkat retur kuenya itu tinggi. Dengan begini ini solusi buat kita. Karena kan ada saat nggak langsung habis semua, kita kan stok banyak nih. Nah itu salah satu solusi yang kita terapkan di usaha kita gitu loh. Nah tadi yang dari rumah itu akhirnya setelah pandemi kita mencoba, tadinya kan kita di rumah nih, setelah 12 tahun berada di zona nyaman, kita akhirnya mencoba memberanikan diri dibuka ruko dengan alamat Ruko Kadia Junction, Blok A9, Batam Center, di depan KBC. Alhamdulillah sejak kita pindah ke ruko ini, customer online bertambah, dan pastinya customer baru yang secara nggak langsung lewat di depan toko kita bertambah juga gitu. Ya alhamdulillah Mbak, sekarang setelah 13 tahun kita mencoba lebih mengembangkan usaha kita dengan harapan customer lebih banyak. Berarti prosesnya panjang juga ya Bu? Berdarah-darah juga sempat. Ya biasa lah bisnis. Namanya bisnis ya Bu. Yang penting sabar, jangan instan karena segala sesuatu butuh proses gitu loh. Kalau untuk namanya sendiri Bu, Tiara Kekri, ini idenya dari mana gitu? Nah itu dia. Karena awalnya dulu kue dekorasi, saya kan dulu backgroundnya desainer ya. Jadi saya pengen menjadi kue saya tuh kuenya Batam, Ratu Batam. Kan Tiara itu lebih ke mahkota ya, mahkota karena nah disangka orang tuh Tiara nama anak saya, bukan. Padahal maka anak saya dipanggil Tiara bukan, nama anak saya Audrey. Jadi sebenarnya Tiara Kekri adalah saya pengen jadi ratunya kue, karena waktu itu kue saya lebih cenderung ke cewek-cewekan sih, lebih ke cantik-cantik. Jadi saya pengen doa ya, nama itu doa kan. Jadi saya pikir saya pengen jadi ratunya kue Batam. Apalagi juga semoga menjadi ratunya di hati customer. Amin. Untuk perjalanan bisnis ini kan pasti ada namanya rintangan, tantangan gitu Bu. Ketika menghadapi suatu rintangan dan tantangan tersebut, gimana Ibu menghadapinya sehingga tidak terlalu stuck lama di masalah tersebut sehingga langsung bertemu dengan solusinya dan bangkit kembali gitu? Ya yang paling penting sih mental sih Mbak. Yang namanya segala sesuatu bukan kan usaha, kita kerja di kantor aja, mental juga harus kuat ya Mbak. Kalau kita usaha bersaing dengan kompetitor, kita kerja di kantor, mental kita harus bersaing dengan teman kantor. Alhamdulillah dulu kan saya 7 tahun bekerja di kantor, mental itu kebawa sih. Ternyata kan saya pikir kenapa ya kok perjalanan hidup saya, tadinya kan saya fashion designer, kerja di kantor, kok ujung-ujung jadi tukang kue. Mungkin ini proses dari Allah supaya saya kuat dulu gitu loh. Dan ada maksudnya sih kenapa saya kerja kantoran dulu, supaya saya tahu posisi sebagai karyawan itu seperti apa. Karena banyak apa yang saya dapatkan di kantor dulu saya terapkan di sini. Dulu jualan baju, bedanya di sini jualan kue. Jadi waktu saya jadi fashion designer, walaupun saya fashion designer, saya tuh sering datang ke tukang pola, ke karyawan yang sebenarnya bukan tugas saya, cuma saya suka tanya, kenapa harganya segini? Kenapa menaruh letak posisi baju begini di store? Terus kenapa strategi marketing di TV tuh begini? Di situ kebetulan bos saya Chinese dan dia tuh nggak pelit ilmu. Sehari harus begini. Oh, emang waktu itu ucapan adalah doa kali Mbak ya. Suatu saat mudah-mudahan saya jadi bos gitu. Saya punya karyawan, tapi mungkin nggak ya itu 20 tahun yang lalu. Ternyata ya itu mungkin seperti apa ya? Seperti kayak
alam bawah sadar ya. Nah sekarang saya terapkan, oh kalau jadi bos nggak boleh begini sama karyawan. Oh kalau ngadepin customer harus senyum walaupun secerewet apapun. Terus kalau menghadapi komplain ya kita harus tenang, kita harus bertanggung jawab gitu sih. Kalau masalah keuangan modal Bapak sih lebih ngerti ya. Jadi solusinya gimana Pak supplier itu? Kalau masalah Ya, modal? tadi balik ke pertanyaan Mbak, itu tantangan yang kita hadapin. Sebenarnya tantangan itu banyak ya, dari segi produksi, sales, marketing, dan juga tantangan karena situasi di luar. Bagi kasus saja kita yang terakhir kan kasus pandemik ya, tentunya banyak toko-toko kue itu yang kolaps lah. Artinya apa? Ya karena pandemik itu artinya konsumennya terbatas, apalagi yang dari luar. Nah, gimana kita mengatasi situasi itu? Nah, saya sama Ibu udah sepakat, kita kan tetap harus maju ke depan. Apapun terjadi, kita harus ambil positifnya dan kita sesuaikan apa yang kita punya. Jadi pada saat itu kan kita masih banyak mengharap turis Singapura. Contoh ini tantangannya ya, karena udah nggak ada lagi, kita apa yang lakukan? Artinya dari segi Ibu produksi kita kuenya kita rubah. Tadinya untuk orang Singapura, kita konsumennya tarik utama orang lokal. Orang lokal tentu kuenya berbeda. Nah itu yang kami lakukan. Yang kedua, kami alhamdulillah juga karena kue ini kan passionnya saya sama Ibu. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap survive karena kita nggak terlalu tergantung pada karyawan. Karyawan boleh pergi tukar-tukar, tapi kami tetap berdua. Beda kalau suatu usaha, mereka hanya modal, fashionnya nggak ada, karyawan pergi habis. Nah itu salah satu keunggulan kami, bahwa kami tetap survive karena ya fashionnya di kami berdua juga. Itu yang salah satu yang kami hadapin. Terus ya Ibu dengan cepat merubah jenis-jenis kue yang kita jual. Akhirnya keluarlah seperti cream puff, kue-kue jadul gitu ya, donat, puding. Alhamdulillah responnya bagus. Orang luar tetap butuh makanan ya. Jadi pas dilihat kuenya kita berubah, ya alhamdulillah konsumen juga berubah dan makin banyak. Jadi mental tetap harus maju ke depan. Kita ambil positifnya tantangan di luar dan kita rubah di dalam. Kita nggak bisa memaksa orang untuk cocok sama kita, nggak bisa. Itu salah satu tantangan. Terus tantangan di dalam internal biasa lah Mbak. Kita harus bisa mengsinkronisasi antara hilir dan hulu ya. Hulu itu kan seperti produksi, bagaimana bahan supaya lancar dengan supplier. Itu ilmu bisnisnya harus kita tetap pelajari. Itu tertulis itu sebenarnya bagus, tapi ilmu penerapan hari-hari itu yang nggak ada di kita. Bagaimana pemesanan kurang, karyawan tetap ada, kue tetap harus standby, balancing itu. Jadi itu emang ilmu yang harus kita jalani, bukan dari sekolah. Prosesnya. Order lagi sepi, sementara saya kan harus menjaga karyawan di atas tetap bekerja. Karyawan, supplier juga harus kita bayar dan harus lancar. Gimana mengaturnya? Itulah ilmu-ilmu yang harus dijalanin. Saya rasa itu aja salah satu tantangannya. Kalau tantangan sales marketing mungkin Ibu lebih tahu. Nah, masalah modal supplier. Kalau supplier kita tantangannya kan akhirnya begini. Dulu saya setiap beli bahan itu cash on delivery, kirim langsung cash. Terakhir saya langsung diskusi sama Ibu sama teman-teman, dalam usaha tuh nggak boleh begitu. Kamu harus deal sama supplier supaya gimana pembayaran tunda. Artinya kita dapat uang dulu baru kita bayar. Alhamdulillah suppliernya baik-baik dan mereka mau. Nah, jadi materi dikirim dulu dalam jangka waktu tertentu baru saya bayar. Alhamdulillah ini sangat membantu operasional saya. Kalau dulu kita kan datang barang dengan jumlah banyak kita bayar cash, sementara produk belum tentu laku. Nah, itu nggak benar dalam usaha. Jadi ya itulah salah satunya, kita cari solusi sama supplier, hubungan baik. Pembayaran tunda, kita deal berapa lama, mereka setuju, ya udah. Sekarang berjalan sampai sekarang. Maka saya itu juga membantu saya tetap survive usaha ini. Berarti kalau
Produknya sendiri Bu, ini kan ada banyak jenis dan varian dari produknya ya. Bagaimana cara Ibu dan Bapak menjaga agar tetap tersedia sehingga meskipun ada banyak sekali orderan itu stoknya tetap ada gitu? Jadi itu termasuk operasional harian saya ya. Jadi setiap hari saya suruh bagian produksi sama yang kepala produksi ngecek semua produk yang ada di bawah di ruko. Kalau tidak sudah mulai berkurang, mereka otomatis buat sendiri tanpa saya suruh. Jadi sistemnya autopilot. Jadi melihat sendiri dia kalau sudah berkurang langsung dibikin. Tapi jangan sampai zero, saya bilang itu gak bagus. Dari sisi kalau orderan baru itu saya yang kontrol. Mereka tunggu perintah dari saya, besok bikin apa itu berdasarkan pemesanan. Tapi kalau yang stok-stok di toko itu otomatis mereka sama pelabuhan itu mereka otomatis setiap hari ngontrol sendiri. Tapi tetap lapor ke saya dulu, Pak, hari ini saya mau bikin ini. Saya pelajari, saya lihat situasinya, oke, go ahead. Jadi tetap controlling dari saya. Jadi alhamdulillah selama ini ya setiap customer sini bahannya ada, kuenya ada terus. Ya seperti Bapak bilang sih, dijalanin Mbak. Karena kita segala sesuatu setinggi apapun teori kita, kalau kita nggak dijalanin kita nggak bakalan tahu. Jadi prinsip kami bukan nunggu sempurna, jalanin dulu 50% persiapan, 50%-nya jalanin dulu. Sambil berjalan kita perbaiki. Dari situ kan dari belajar kesalahan kita perbaiki. Terus kedua masalah autopilot. Tadinya awal-awal emang usaha tuh 4 tahun saya yang ngerjain. Saya terus sendiri. Tiba-tiba ada salah satu mentor saya yaitu Mas Hendy Setiono, mungkin pada tahu ya, dia owner kebab Baba Raffi. Dia pernah bilang, Mbak Sari, kalau usaha yang ownernya masih turun sendiri itu nggak bakalan bisa berkembang. Kenapa Mas? Loh, kalau ownernya sakit berarti usahanya berhenti. Oh ya juga, saya bilang gitu. Kalau dulu kan saya bangga ya, kue bikinan saya, semua harus serba saya karena ini usaha saya. Ternyata kalau kita ingin membesar, Mbak harus membuat sistem autopilot. Dari situ saya baru ngerti apa itu autopilot. Autopilot itu ada nggak ada owner, usaha tetap berjalan. Jadi sistem duplikasi juga harus diterapkan. Jadi alhamdulillah di tahun 2016 saya udah mulai terapin autopilot itu. Kebetulan saya juga ada sakit yang membuat saya tidak bisa bekerja terlalu berat. Jadi saya udah mulai mundur pelan-pelan, sekalian ngetes gitu loh. Autopilot saya udah berjalan nggak ya? Awal-awal tetap yang paling orang takutin adalah training karyawan. Masalah resep takut dicuri, ya enggak? Pasti kalau makanan. Kedua, emang bisa? Kan selama ini saya ngerjain, emang dia bisa? Itu harus butuh rasa trust yang tinggi ke karyawan. Karena itu nggak gampang. Saya butuh 3-6 bulan untuk satu karyawan baru. Saya training, setelah itu saya lepas. Tapi ada strategi beberapa yang saya terapkan. Salah satu cara agar resep kita tidak diketahui oleh karyawan, ini sekedar share tips aja, saya juga dapat dari orang. Jadi caranya adalah untuk yang kering-kering kita campur kering, yang basah kita campur basah. Jadi yang hanya kita share di resep produksi hanyalah gula dan telur gitu. Tapi pelan-pelan kita kalau udah mulai dapat karyawan dipercaya, boleh. Bukan kita lagi yang nimbang yang tadinya tuh. Tadi awal-awal kita nimbang semua ya. Sebelum kita pergi nih, saya nyampur tuh antara butter, margarin itu sama yang basah-basah kita campur. Iya. Tapi lama-lama udah makin bertambah, udah mulai kewalahan. Akhirnya kami mendapatkan karyawan yang bisa kami percaya, pelan-pelan kita kasih kepercayaan ke dia, tapi kita pisah divisinya gitu loh, supaya tidak mudah bocor rahasia kita. Itu sih yang paling ditakutin UKM setahu saya. Masalah autopilot, kenapa? Kebetulan benar saya sakit. Benar saya sakit, ada masalah di tulang belakang saya di bagian pinggang. Itu saya nggak boleh terlalu banyak gerak, nggak boleh terlalu aktif. Jadi setelah saya tes 3 tahun ini, tanpa saya harus datang ke toko, saya 80% di rumah sambil tiduran. Saya berpikir badan saya boleh sakit, badan saya boleh istilah nggak berfungsi dengan baik ya, karena kan nggak bisa duduk lama, nggak bisa berdiri lama. Akhirnya saya ngomong sama bapak, tapi kan jempol saya masih sehat, otak saya masih sehat ya kan. Oke, masalah teknis untungnya autopilot udah berjalan. Benar terbukti kata Mas Hendy Setiono, di saat saya sakit itu sistem tetap berjalan. Dan kedua yang saya rasakan autopilot pegawai keluar masuk
itu nggak masalah karena sistem yang melakukannya. Jadi kita nggak tergantung sama, kan biasanya dulu tuh waktu saya belum punya ilmu tuh ada karyawan keluar, wah stres, aduh itu orang udah dipercaya. Sekarang nggak, karena kita udah ada sistemnya. Itu penting sekali, atau pilot, supaya kita bisa berkembang gitu Mbak. Dalam dunia bisnis dan juga Ibu dan Bapak menghandle bisnis ini sendiri, apa satu hal yang selalu Ibu Bapak pegang agar bisa selalu menjaga komitmen serta konsistensi dalam menjalankan bisnis ini, dan juga apa harapan kedepannya untuk bisnis yang sedang dijalankan ini, Bu? Simpel sih, seperti pengusaha lain, kita jaga kualitas, jaga kepercayaan customer. Kalaupun ada masalah dengan customer, kita mencoba bijaksana menghadapinya, bertanggung jawab. Kedua, jangan lelah untuk berinovasi. Kadang ada rasa kita lelah ya, ngikutin setiap, karena sekarang kalau dulu kan baju ya, ngikutin fashion, ngikutin zaman. Ada musim kue pun sekarang ternyata ada. Nah itu kadang yang bikin down. Ada kue baru lagi, mencoba ilmu baru ya. Mental harus kuat. Niatkan kita untuk ya bekerja untuk ibadah. Klise sih, tapi kalau begitu langsung kita up lagi. Kedua, sebisa mungkin kita modal tidak pakai bank. Itu yang sedang kami lakukan. Dulu kan pernah gitu dan itu gagal. Insya Allah sekarang kami sedang hijrah tanpa bantuan bank. Nah makanya solusinya adalah Bapak menjaga kepercayaan antara supplier. Ketiga, ya kita harus seperti saya sebagai istri, walaupun saya di usaha bekerja profesional, tapi di rumah saya tetap ada apa-apa saya kok diskusi sama Bapak gitu loh. Yang penting kita harus kuat, pantang menyerah sih gitu. Kalau Bapak apa? Kalau menurut saya sih sebenarnya kita dalam berusaha ini tetap harus samping kuat lahir batin ya, harus fokus, tetap fokus bahwa ini harus tetap berjalan. Karena kita kalau terganggu dengan hal-hal yang simpel gitu, kita emang bisa down. Artinya begini contohnya, aduh hari ini ngapain lagi, atau kita ini capek atau ini, tapi hidup harus berjalan kan. Kalau kita stop malah lebih buruk akibatnya. Jadi memang harus kita harus kuat mental, lahir batin, dan harus fokus. Dan yakinlah kalau kita berusaha, Allah pasti bukakan jalan. Karena Allah akan melihat usaha yang dilakukan manusia itu bagaimana, baru dibukakan jalan. Bukan kita meminta tapi nggak lakukan apa-apa, itu nggak bisa. Jadi kita ya itu harus tetap fokus dan berniat untuk tetap berkembang. Jangan berniat tetap seperti ini aja, harus berkembang ke depan dan jangan tetap di zona nyaman lah. Walaupun sebenarnya nggak nyaman ya, pasti jalan ke depan tuh ada yang harus lebih baik kita tempuh. Jadi saya itu tetap fokus, tetap niat bahwa ini ibadah. Karena kalau kita nggak begini ya akan lebih buruk. Saya yakin seperti itu. Ya, apalagi kita kan mencari nafkah ya untuk anak dan istri, untuk karyawan juga. Jadi menurut saya itu harus fokus. Terima kasih Ibu, Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kita dalam konten Sehari Bersama UKM. Kami juga terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan pada kami. Mudah-mudahan ada hikmah dan Menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa ya kita tetap harus melangkah ke depan. Untuk berusaha itu nggak bisa instan, pasti istilahnya menurut saya itu pasti kita dibanting dulu sebelum untuk dapat maju ke depan. Karena sebenarnya setiap proses itu tujuan Allah untuk menguatkan kita sih. Nah, kenapa kita kan suka berdoa ya semoga orderan banyak, tapi kalau kita belum siap itu bisa jadi bumerang. Betul. Jadi yang pernah mentor saya pernah cerita sih, sebenarnya yang benar itu kita siapkan tim dulu baru buka orderan. Yang suka UKM salah tuh buka orderan, di saat orderan banyak nolak. Nah itu ngebikin customer kecewa dan itu banyak terjadi UKM. Memang ada rasa takut ya, kalau
udah siapin tim, ini siapa yang beli? Insya Allah kalau udah kepepet ada aja jalan. Jadi sebenarnya timnya dulu dikuatkan, digembleng dulu. Nanti kalau udah orderan banyak, jadi kita siap gitu loh. Gitu. Jadi itu paling penting sih, mental emang. Karena banyak juga yang modal banyak, nggak jaminan. Klise sih, tapi memang benar gitu loh Mbak. Jadi ya mental, fokus, dan mau berinovasi ngikutin zaman. Jangan terlalu di zona nyaman ya, dan profesional gitu Mbak. Ya semoga doain saja, semoga usaha kami bisa berkembang, istilahnya kan bertahap, tapi semoga akar kami sekarang sudah kuat, gitu aja sih Mbak. Amin. Amin. Sahabat ASI, semoga hari ini dari bincang-bincang kita bisa memberikan banyak pelajaran yang bermanfaat dan juga bisa diambil hikmahnya. Sampai ketemu lagi dalam konten ASC Sehari Bersama UKM. Salam Entrepreneur.